Film dimulai dengan menampilkan kota Hong Kong pada tahun 1986. Saat itu, sebuah hubungan terlarang antara istri bos dengan karyawannya terjalin dalam mode senyap. Berhubung aktivitas itu merupakan kegiatan yang tak pantas disaksikan oleh anak di bawah umur, anak perempuan pemilik toko itu disuruh keluar untuk menjaga pintu toko. Pria bejat yang menggarap istri majikannya itu bernama Kai San alias Kai. Tak lama berselang, Bos Kan yang merupakan pemilik toko baru saja pulang dan melihat putrinya yang bernama Lily sedang berada di luar. Bos Kan langsung berkesimpulan jika istrinya pasti sedang bercocok tanam. Kan segera naik ke lantai atas dan menyuruh Lily untuk masuk ke kamar sebelah agar tidak menyaksikan kemarahannya. Saat itu, Kan menangkap basah istrinya sedang dijajaki oleh karyawannya sendiri. Kan yang sudah sangat murka tidak bisa lagi membendung emosinya dan langsung menendang benda pusaka milik Kai. Tak hanya itu, dia juga mendaratkan botol miras ke kepala Kai, sehingga cairan merah membasahi kepala pria mesum itu. Istrinya pun tak lepas dari amukan Bos Han. Dia memerintah wanita gatal itu untuk mengencingi wajah Kai sebagai bentuk penghinaan. Setelah itu, Han mengambil gunting dengan niat akan mengkebiri selingkuhan istrinya itu. Kai ketakutan dan memohon-mohon agar Bos Kan mau mengampuninya. Namun Han akan tetap pada keputusannya itu. Keadaan itu membuat Kai harus memutar otak. Dia meminta gunting itu dan mengatakan jika dia akan melakukannya sendiri. Kai pun mengatakan jika dia sendiri yang akan memotong senjatanya itu. Setelah mendapatkan guntingnya, Kai pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan beringas, dia menyerang Bos Kan dan juga anak buahnya. Kai memperlihatkan sisi psikopatnya. Dia terlebih dahulu menyiksa Bos Kan dengan sadis sebelum pria itu benar-benar kehilangan nyawanya. Ternyata peristiwa pilu itu disaksikan oleh Lily. Dia hanya bisa pasrah. Kai kemudian melirik pada istri bosnya. Dengan emosi yang menggebu-gebu, dia mengamputasi lidah wanita itu hingga akhirnya sang istri segera menyusul suaminya untuk berpindah alam. Setelah melakukan berbagai aksi sadis itu, Kai menyadari jika masih tersisa satu orang lagi, yaitu Lily sang putri majikan. Kai segera menarik Lily keluar dan mengikatnya. Kemudian psikopat itu memandikan Lily dengan bensin dengan tujuan ingin menghanguskan Lily bersama dengan Ruko itu. Namun belum sempat Kai menyalakan api, seorang pria bernama Jonathan muncul memergoki aksi gilanya itu. Kai yang ketangkap basah segera melarikan diri dari tempat itu, bahkan akhirnya dia minggat ke luar negeri. 10 tahun setelah peristiwa sadis itu berlalu, terlihat Kai yang sedang berada di Afrika Selatan, tepatnya di kota Johannesburg. Pria itu sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran milik seorang pria bernama Kichlun. Kai semakin sakit jiwa dan memang punya masalah dalam hal seksualitas. Dia selalu percaya diri jika wanita yang dia temui pasti tertarik kepadanya. Istri bos, Kichlun, yang bernama Ling Lik pun tak luput dari pikiran mesumnya itu. Dia sangat yakin jika keramahan Ling Lik adalah wujud dari perasaan suka kepada dirinya. Padahal kenyataannya, Ling Lik sangatlah tidak menyukai dirinya. Scene kemudian memperlihatkan Lily yang kini sudah dewasa dan sekarang bekerja sebagai seorang pramugari. Hari itu, rute penerbangan maskapainya mendarat di Afrika Selatan. Selesai tugas, tunangannya mengajak Lily ke sebuah restoran Chinese food yang paling enak di kota itu. Lily dan tunangannya bersama rekan satu profesinya terlihat sedang berada di restoran tempat Kai bekerja. Saat itu Kai tiba dan masuk sambil membawa daging babi yang masih mentah di hadapan para tamu restoran. Saat itu terjadi sesuatu pada tubuh Lily. Dia tiba-tiba langsung pusing dan mual-mual. Awalnya dia mengira kalau itu karena bau dari daging babi yang baru saja melintas. Dia tidak menyadari jika di tempat ini ada pelaku yang sudah menghilangkan nyawa ayah dan ibunya secara sadis. Lily bahkan sempat berpapasan dan sempat melihat Kai, namun dia belum sadar
karena memang penampilan Kai juga sudah berbeda dari 10 tahun yang lalu. Lily yang merasa tidak enak badan memutuskan untuk pulang lebih dulu bersama tunangannya. Untuk melepas rasa penatnya karena seharian bekerja, Kai pergi ke tempat hiburan terdekat untuk melakukan transaksi enak-enak bersama wanita malam. Namun, kekacauan terjadi karena sikap Kai yang tidak sopan yang membuat si penjual jasa menjadi resah dan merasa terganggu, sehingga akhirnya satpam pun mengusir Kai. Kai pulang dengan nafsu yang masih memuncak. Pria mesum itu akhirnya menggunakan tangannya sendiri untuk menyemburkan lahar panasnya. Namun, imajinasinya teralihkan oleh suara desahan yang berasal dari kamar bos Kiclun dan istrinya. Hal itu semakin membuat gairahnya menggebu-gebu dan kehilangan akal. Dia membelah daging babi itu agar menyerupai benda seorang wanita dan menggunakannya sebagai media pengganti. Setelah selesai melakukan aksi gila itu, Kai meletakkan kembali daging itu ke dalam freezer. Sedangkan di tempat lain, suhu tubuh Lily semakin tinggi. Dia seketika demam karena tiba-tiba teringat dengan peristiwa di masa lalu yang memilukan itu. Untunglah tunangannya ada di sana untuk menenangkannya. Lily mengatakan kepada tunangannya jika dia berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang terjadi di restoran tadi. Lily memiliki firasat jika pelaku pembunuhan sadis kedua orang tuanya itu berada di restoran tersebut. Hal yang membuatnya yakin adalah bau si pelaku seperti bau darah. Dan sampai saat ini bau itu selalu mengingatkannya kepada peristiwa mengerikan itu. Keesokannya, sama seperti biasanya restoran ramai dengan para tamu. Kai dengan rasa sukacita memberikan daging yang tadi malam dia pakai untuk dikonsumsi para tamu restoran. Setelah itu, Kai diajak bos Kiclun ke sebuah suku pedalaman hutan, tempat mereka bisa membeli daging babi dengan harga yang jauh lebih murah. Di tengah jalan, mereka melihat seorang wanita dari suku tersebut sedang mengambil air. Wanita itu tampak bertelanjang dada sehingga membuat mata pria mesum ini tidak bisa berkedip. Mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan, namun harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer agar sampai di tempat suku itu bermukim. Sesampainya di sana, mereka menyaksikan rangkaian ritual yang mengerikan. Diketahui jika ritual ini dilaksanakan untuk menyembuhkan penyakit karena suku itu sedang terserang wabah yang mengerikan. Tubuh mereka dipenuhi dengan luka dan cairan merah yang keluar dari setiap lubang, seperti lubang telinga, hidung, mulut, dan lubang-lubang pendukung lainnya. Setelah ritual itu selesai, barulah mereka bertemu dengan ketua suku untuk menanyakan mana daging babi yang ingin mereka beli. Setelah transaksi selesai, mereka pun kembali ke restoran. It's 200 for one. I want here. Namun di tengah jalan, Kai mulai merasa mengantuk dan malah menabrak sebuah pohon. Bosnya menjadi marah dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Hingga akhirnya dia meninggalkan bos Kiclun di tempat itu sendirian. Dengan diliputi perasaan kesal, Kai berjalan menelusuri hutan belantara. Hingga akhirnya langkahnya terhenti ketika melihat wanita yang dilihatnya tadi sedang jatuh pingsan. Kai segera mendekati wanita itu untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, hawa nafsu menguasai otaknya yang kotor. Sehingga akhirnya pria mesum itu melancarkan aksi bejatnya kepada wanita malang itu. Namun tanpa Kai sadari, wanita itu ternyata salah satu penduduk yang terkena wabah mematikan itu. Saat sedang diruda paksa, wanita itu terlihat sangat kesakitan sehingga dia meronta-ronta dan kemudian menyemburkan cairan dari mulutnya sehingga mengenai muka Kai. Karena panik, Kai seketika memukuli wanita itu dengan batu secara brutal. Kemudian dia segera melarikan diri ke mobil bosnya. Situasi itu membuat Kai mau tak mau meminta maaf atas pertengkaran sebelumnya. Sesampainya di restoran, wajah Kai terlihat sangat pucat dan tubuhnya pun lemas. Di tengah kondisi tubuhnya yang sudah tidak sehat ini, istri bosnya mulai mengomel karena pesanan pembeli banyak yang belum dihidangkan.
Saat mengantarkan pesanan, tubuhnya mulai goyang dan sedikit darah tiba-tiba tertetes di makanan yang disajikan untuk tamu restoran. Seketika, Kai pun tumbang tak sadarkan diri. Dokter pun datang untuk memeriksa tubuh Kai. Dokter menyatakan jika Kai sedang mengalami demam tinggi. Saat itu dokter memberi suntikan untuk meredakan panas tubuhnya. Namun dokter berpesan, jika dalam 3 hari ke depan kondisi Kai belum membaik, sebaiknya segera bawa Kai ke rumah sakit. Sebelum dokter pergi, Kichlun mengatakan kalau hari ini mereka sempat mengunjungi sebuah suku yang sedang terjangkit virus mematikan. Dokter pun bertanya apakah mereka ada kontak fisik secara langsung dengan salah satu orang dari suku itu. Kichlun pun menjawab jika seingatnya mereka tidak ada melakukan kontak fisik. Kichlun yang curiga jika Kai terkontaminasi virus suku pedalaman itu, keesokannya mengunjungi dokter yang tempo hari. Saat itu, dokter berkata jika dia telah mendapat informasi jika suku itu terkontaminasi virus Ebola. Gejala virus ini sama seperti influenza. Akan tetapi, jika dalam 72 jam setelah infeksi tidak ada penanganan, virus akan menghancurkan organ dalam orang yang terinfeksi. Lalu orang yang terinfeksi akan mulai mengeluarkan darah dari seluruh lubang dalam tubuhnya. Dokter juga mengatakan meskipun demikian, ada kondisi di mana orang yang tertular hanya akan mengalami demam tinggi. Jika daya tahan tubuhnya kuat, orang itu bisa sembuh. Tapi virus itu tetap ada di tubuhnya, dan dia pun akan menjadi carrier atau pembawa virus yang bisa menyebarkan ke orang lain. Sepertinya kondisi inilah yang saat ini sedang dialami oleh Kai. Tubuhnya mulai beradaptasi dengan virus tersebut. Begitu Kai tersadar dari demam tingginya, dia mendengar kalau Linglik ingin menghilangkan nyawanya dan membuang tubuhnya ke dalam hutan malam ini. Tidak terima karena selama ini diperlakukan layaknya hewan, Kai menjadi murka dengan emosi yang sangat meluap. Kai seketika menyerang Linglik dan berusaha menyakiti wanita itu. Namun yang pastinya terlebih dahulu menjajaki tubuh majikannya itu. Akhirnya Kichlun pun kembali ke restoran dan memergoki aksi gila karyawannya itu. Dia pun marah dan langsung menyerang Kai. Akan tetapi Kai yang memang sudah kesetanan langsung menyerang mereka, mengejar mereka yang mencoba kabur. Saat ada kesempatan, Kai menyerang mata bosnya menggunakan tusuk gigi. Kemudian dengan brutalnya, tanpa ampun dia membenturkan kepala Kichlun dengan pintu secara berulang-ulang sampai cairan merah bercucuran di seluruh lantai. Setelah itu, tubuh yang sudah tidak bernyawa itu dia tarik sampai terpisah dari lehernya. Setelah itu, Linglik dilihat sebagai korban selanjutnya. Awalnya dia mengecup kening wanita itu, namun selanjutnya dia menggigit bola mata Linglik. Hingga akhirnya wanita itu tewas dalam keadaan tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, sepupu dari bosnya datang. Saat dia masuk ke dalam, dia terpeleset oleh cairan merah yang berceceran di seluruh lantai. Ini menjadi kesempatan emas untuk Kai. Dia membungkus kepala pria malang itu, lalu kembali lagi, membentur-benturkan kepala pria itu, berulang-ulang sampai pria itu kehilangan nyawanya. Selanjutnya, dia mengubah potongan-potongan tubuh manusia itu menjadi isian burger. Pagi pun tiba, tanpa wajah penuh dosa, dia pun membuka restoran. Para pekerja yang lain lantas bertanya di mana bos dan istrinya. Kai berkata kalau mereka kembali ke Taiwan dan tidak tahu kapan kembali lagi ke sini. Kai juga berkata jika untuk saat ini dia yang pegang kendali restoran ini. Menu restoran hari ini adalah burger khas Afrika. Menu terbaru yang dibuat oleh Kai. Begitu lahapnya para tamu restoran menikmati daging burger ini tanpa mengetahui daging apa yang digunakan sebagai isiannya. Bahkan mereka memuji Kai karena burger ini rasanya sangatlah enak. Setelah restoran tutup dan Kai ingin beristirahat, dia teringat akan sesuatu, yaitu berangkas milik bosnya. Setelah menyisiri tiap ruangan, Kai akhirnya berhasil menemukan berangkas itu. Dia tertawa sambil tidur di atas lembaran uang kertas milik bosnya. Sedangkan di tempat lain, Lily masih kepikiran dengan bau darah yang dia rasakan ketika berada di restoran tempo hari. Baunya sama persis dengan 10 tahun lalu.
Sehingga untuk memastikannya, mereka pun kembali ke restoran tersebut. Kini Lily berhadapan langsung dengan pelaku penghilangan nyawa orang tuanya. Sekarang, Lily berhadapan langsung dengan pelaku penghilangan nyawa kedua orang tuanya. Tapi dia tetap tidak mengenali Kai, meskipun rasa mual masih terasa di perutnya. Tunangannya pun berpura-pura jika Lily ini sedang mencari saudaranya yang hilang kontak sejak lama. Dia juga mengatakan jika nama saudaranya itu adalah Kai-san alias Kai, dan infonya dia bekerja di salah satu restoran Cina di kota Johannesburg. Mendengar itu, Kai segera sadar, berkata jika dia tidak mengenal orang yang mereka maksud. Kau pun berpura-pura ke belakang untuk mengambil senjata dengan berpura-pura menyiapkan teh kepada mereka. Sementara Lily sangat yakin jika pria tadi adalah Kai, orang yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Bau pria itu seperti darah, sama seperti 10 tahun yang lalu. Saat Kai kembali, mereka buru-buru pergi dari tempat itu. Meskipun Kai sempat menahan mereka, sembari mencoba mengeluarkan pisau di kantong celananya. Untungnya ada tamu restoran yang masuk, sehingga Lily dan tunangannya selamat di malam itu. Keesokan paginya mereka pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan kalau sepertinya pelaku penghilangan nyawa kedua orang tuanya sedang berada di kota ini. Akan tetapi, inspektur menjelaskan kalau mereka tidak bisa menangkap orang begitu saja, hanya berdasarkan firasat. Mereka pun keluar dengan perasaan kesal dan kecewa. Di saat bersamaan, terjadilah kepanikan massal di kota Johannesburg, di mana orang-orang secara tiba-tiba kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Rumah sakit kini dipenuhi dengan orang-orang yang sakit secara tiba-tiba. Sementara itu, si pembawa virus kini sedang tertawa puas karena sekarang dia sudah punya identitas baru. Namanya sekarang adalah Wong, dan dia bersiap kabur ke negara Hong Kong. Pada akhirnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari rumah sakit kalau seluruh pasien ini terinfeksi virus Ebola. Kai pun sampai di Hong Kong. Sepertinya penyamarannya berhasil. Bahkan pihak petugas imigrasi berhasil dia kelabui. Menggunakan uang hasil curiannya, dia kini menginap di salah satu kamar mewah di hotel bintang 5 di kota Hong Kong. Setelah itu, dia pergi ke klub malam terdekat untuk melepaskan rudalnya kepada kedua wanita esek-esek. Virus pun menular kepada kedua wanita malang itu. Tidak perlu menunggu berhari-hari, kedua wanita ini langsung kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Sersan Yang diminta untuk mengusut kasus ini. Dokter menjelaskan kalau sepertinya kedua wanita ini terinfeksi virus Ebola. Jika tidak ditangani dengan segera, virus ini akan berkembang menjadi pandemi. Dokter pun meminta supaya Sersan Yang dan juga timnya mencari dari mana sumber virus ini dan siapa yang menyebarkan virus ini. Singkat cerita, Inspektur Yang pun menginterogasi induk semang tempat kedua wanita ini bekerja. Pihak kepolisian berhasil mendapatkan informasi kalau kedua wanita ini tadi malam bersama dengan seorang pria bernama Wong. Pria bernama Wong ini baru saja pulang dari perjalanan bisnis dari negara Afrika Selatan. Mendengar itu, Inspektur Yang segera melacak hotel tempat pria itu menginap dan langsung menuju ke sana. Sialnya mereka tidak tahu kalau barusan tadi mereka berpapasan dengan Wong yang baru saja check out dari hotel itu. Dengan bantuan teknologi masa itu, pihak kepolisian berhasil membuat sketsa wajah Wong yang baru. Mereka menunjukkan wajah Wong kepada Lily yang juga sudah berada di Hong Kong. Lily membenarkan jika wajah itu adalah seorang pembunuh dan juga dia jumpai saat di Johannesburg. Keesokan harinya, Lily secara tidak sengaja berpapasan dengan Wong. Dia kembali merasakan mual dan bau darah di sekitarnya. Pelan-pelan dia mencoba mengikuti Wong, menghiraukan pesan dari Inspektur Yang supaya jangan mendekati Kai atau kini bernama Wong. Di saat ada kesempatan, Lily memberitahukan di mana keberadaan Wong kepada Inspektur Yang. Lalu dia kembali mengikutinya masuk ke dalam gang kecil, sampai pada akhirnya Wong yang sadar kalau dia diikuti pun menyerang Lily. Inspektur Yang segera mengejar Wong yang kini berlari seperti orang gila dan menyebarkan virus melalui darahnya. Kini dia berhadapan satu lawan satu dengan Wong. Di saat ada kesempatan, dia menembakkan api ke tubuh Wong.
Dalam kondisi tubuh yang penuh dengan kobaran api, Wong berlari ke tengah keramaian kota, sampai di mana Wong tertabrak dan berhasil dihentikan. Inspektur yang mengorbankan dirinya dipenuhi dengan darah Wong yang terinfeksi virus Ebola demi menghentikan penyebaran virus itu. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.